Baiklah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Ibu Dwi Kiki Angela sebagai narasumber. Tema yang akan kami ajukan yaitu branding kampus dalam upaya menarik minat calon mahasiswa dari sudut pandang pendidik. Nah, pertanyaan yang akan kami tanyakan yaitu, menurut Ibu, di kampus, apa sih strategi branding yang dipakai Bu agar tidak ketinggalan dengan kampus atau perguruan tinggi lainnya? Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai pendidik ya dan juga sebagai masyarakat dari kampus itu untuk strategi membranding dari kampus kita agar bisa menarik minat masyarakat ataupun menarik minat mahasiswa untuk berkuliah mungkin di kampus kita. Mungkin yang pertama kita harus memperlihatkan dulu apa saja spesifikasi dari kampus kita. Nah, contoh saja kita ambil untuk universitas kita ya, UPI YPTK Padang itu mengkhususkan atau menspesifikasikan adalah untuk ilmu komputer atau yayasan komputer karena memang sudah terdiri dari lama ya. Nah, ini yang paling terkenalnya di UPI yaitu jurusan ataupun nanti fakultas komputernya. Nah, ini juga bisa menarik minat dari masyarakat karena kita punya spesifikasi atau kekhususan. Ini pastinya kita juga lebih profesional dalam memiliki itu untuk tenaga pendidik dari komputer sendiri dan juga mungkin melihat dari bagaimana budaya organisasi atau bagaimana budaya perusahaan membangun brandingnya. Contoh ya, kalau untuk YPTK gimana brandingnya, mereka memberikan mungkin reward untuk mahasiswanya, mungkin memberikan beasiswa yang banyak untuk beasiswa yang berprestasi, untuk lingkungan, untuk yang kurang mampu. Nah, ini kan banyak diadakan oleh kampus kita. Ini juga suatu branding dan juga suatu budaya organisasi untuk membangun dari pendidikan karakter mahasiswa yang sendiri. Dari itu juga bisa disebut sebagai brandingnya untuk kampus. Gitu kira-kira ya. Menurut Ibu, bagaimana reputasi UPI YPTK Padang di mata masyarakat? Mungkin kita lihat secara umum saja ya, sekarang ini kampus kita adalah kampus swasta mungkin yang paling favorit ya di Sumatera Barat khususnya, karena memang sudah melahirkan atau kita sudah punya ya generasi-generasi yang banyak, lulusan-lulusan kita yang banyak, baik itu dari segi komputer, segi ekonomi, psikologi dan banyak lagi jurusan lainnya yang sudah terbukti mungkin ya di senior-senior ya yang sudah punya pekerjaan yang bagus. Nah, itu juga sebagai pandangan bahwa perguruan tinggi itu juga menjadi nilai yang positif untuk mencari pekerjaan ke depannya. Dan tentu saja kita juga melihat bahwa kampus UPI tidak ada mungkin ya pelanggaran-pelanggaran atau sisi-sisi negatif yang kita dengar selama ini. Nah, zaman sekarang tuh banyak nih para alumni kampus yang sudah sarjana tapi belum mendapat pekerjaan dan masih banyak yang pengangguran. Dari apresiasi dosen, apakah hal ini bentuk kegagalan mendidik atau apakah program kampus ikut menangani masalah ini? Nah, sebenarnya kalau untuk masalah pengangguran ataupun masalah senior yang memiliki pekerjaan dalam dunia pendidikan, mungkin kita juga zaman sekarang ini juga melihat ya bahwa banyak orang yang sudah sarjana, orang yang sudah lulus pendidikan, tapi kenapa masih menganggur atau tidak punya pekerjaan? Apakah memang di Indonesia untuk tingkat pekerjaannya memang sedikit ya, atau memang ya kualifikasi yang tidak terpenuhi? Contohnya saja nih, kita memang kuliah, kita memang punya ijazah, tapi kualifikasi kita bagaimana? Apakah kita punya skill? Apakah kita punya kemampuan untuk bersaing dengan orang-orang lain? Atau mungkin ya sekarang ini banyak
tenaga kerja asing yang sudah mulai bersaing dengan tenaga kerja Indonesia. Nah itu juga sebenarnya salah satu tantangan juga ya bagi tenaga pendidik, bagi perusahaan, bagi kampus mungkin untuk menangani hal ini. Nah, kalau untuk kampus kita itu sudah punya penanganannya seperti alumni, contoh alumni kampus kita, atau alumni manajemen, atau alumni psikolog, alumni komputer. Nah, itu sudah punya program-program ya dari seniornya itu akan membagikan pekerjaan kepada junior-juniornya. Nah, itu juga sudah ada ya ikatan mahasiswa yang ada di Jakarta, di Kota Padang juga ada. Nah itu menurut Ibu lebih ke mahasiswanya lagi, bagaimana mereka mau dan tahu ya tentang informasi pekerjaan, mencari tahu juga, dan juga bagaimana membangun skill kita agar bisa lebih unggul daripada individu yang lainnya. Kalau menurut Ibu jurusan unggul UPI apa saja yang menarik minat mahasiswa? Mungkin untuk sekarang ini ya jurusan yang paling favorit kita ketahui bahwa itu adalah komputer, dan sekarang ini mahasiswa juga sudah kita lihat ya laporannya dari tahun ke tahun itu mahasiswa meningkat terus untuk melamar atau berkuliah di UPI PTK Padang ini. Jadi selain komputer itu ada jurusan ekonomi, khususnya manajemen itu juga banyak sekali peminatnya sekarang, karena memang kita punya juga ya program-program yang bagus seperti PPL kita. Nah ini kan kita terjun ke lapangan, ataupun mungkin di dalam mata kuliah kita itu ada juga untuk kewirausahaannya, membangun usaha. Mungkin sedari kita kuliah ini sudah diberikan materi-materi dan juga praktiknya dari tenaga pendidiknya. Nah, sekarang banyak nih yang membanding-bandingkan antara yang sarjana dengan yang tamat SMA. Contohnya, di bidang pekerjaan terkadang ada yang tamat SMA tetapi tidak dapat pekerjaan yang bagus, sedangkan yang sarjana tidak dapat pekerjaan. Nah, menurut Ibu, apa sih bedanya antara sarjana dengan orang yang tamat SMA? Nah, sebenarnya untuk kita melanjutkan pendidikan adalah bagaimana kita untuk membentuk karakter juga ya. Karena selain pendidikan itu kita menimba ilmu, mendapatkan wawasan yang lebih luas, dan juga membuka pikiran kita, menambah insight-insight dari kita. Nah itu juga untuk membentuk karakter kita, etika, sopan santunnya bagaimana. Nah dan juga untuk kita kan kenapa masih ada orang yang banding-bandingkan gitu ya. Nah kalau kita punya pendidikan, kalau kita mengejar pendidikan yang lanjut, maka kita juga akan membuka pikiran dan hal tersebut tidak akan pernah terjadi ketika kita membandingkan seseorang ya dengan orang yang lain. Maka kita perlu adanya pendidikan ini untuk mengedukasi dari masyarakat, untuk mengedukasi dari mahasiswa-mahasiswa yang lainnya agar kita semua ini lebih paham dengan pentingnya pendidikan dan tidak enak nih dibandingkan orang lain lagi. Nah biasanya ketika kita berkuliah itu kita akan tahu bagaimana pentingnya kita menuntut ilmu tersebut, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya nanti ke depannya. Dan juga ya itu tadi yang Ibu katakan sebelumnya, skill kita itu yang membedakan kita. Mungkin mereka nih yang tamatan SMA dengan yang tamatan sarjana punya skill yang sama, tapi pola pikirnya itu pasti berbeda. Karena kita diedukasi oleh tenaga pendidik agar kita sesuai dengan jalurnya. Juga mungkin pesannya lagi ya buat Anda semuanya mahasiswa di luar sana, ketika kita mengenyam pendidikan jangan hanya mengikut saja perkuliahannya, tapi juga kita menuntut ilmu atau menambah skill baru lain lagi, karena itu juga yang akan membedakan kita dengan orang lain. Kita punya kita punya ijazah, kita sama-sama S1 nih dengan mungkin 3.000 orang per tahunnya,
Tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan pekerjaan lebih dulu atau lebih cepat dari orang lainnya? Kita harus punya dulu kemampuan dasar kita. Mungkin kemampuan komunikasinya, kemampuan berbahasanya, kemampuan komputernya. Nah, itu bisa nanti kita pelajari, kita tambahkan lagi ilmunya di Universitas IPTK Padang. Ya. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam podcast kali ini. Semoga bisa jadi bahan pilihan untuk calon pelajar yang akan menempuh perguruan tinggi periode selanjutnya. Salah kata, kami minta maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.